Kenapa Pale masjid ditutup, pasar dibuka? Ya kan biasa kita bertanya begitu toh? Paham ima deceng, paham dengan baik. Semua fungsi-fungsi masjid boleh dipindahkan dan dilakukan di rumah. PPKM darurat di wilayah Jawa, Bali, dan beberapa wilayah di Indonesia bukanlah sesuatu yang membuat kita tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Der Gusi MPD. ربي إني قد مددت يدي منك أرجو فائض المدد ربي إني قد مددت يدي منك أرجو فائض المدد. Santriwan, santriwati, mahasiswa, mahasiswi, kaum intelektual muda, seluruh jamaah masyarakat yang berada di wilayah zona hijau, zona kuning, zona oranye, dan zona merah, bahkan ada yang zona hitam, menjawab sekaligus menyampaikan secara akademik tentang PPKM darurat. Sekaligus join dan kolaborasi dengan seorang ustadz yang terkenal dari Makassar, yakni Amkarom Al-Ustadz Dr. Dastel Latif. Beliau guru saya dan sekaligus sebagai pijakan di dalam menyelesaikan segala persoalan kehidupan berdasarkan dalil-dalil agama yang sesuai dengan kekinian. Itu jangan di-skip video ini, tonton sampai habis supaya tidak salah paham dan gagal paham di dalam mengenai ibadah wajib dan ibadah sunnah di dalam proses PPKM darurat. Langsung kita ke materi, cek. Jangan lupa subscribe, Like, share. Jangan lupa share juga ya. tekan tombol loncengnya. Santriwan, santriwati, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mendengar tentang PPKM darurat, maka dalam hati kita seolah-olah merupakan sebuah kezaliman, kedzaliman yang diberlakukan kepada umat muslim, khususnya umat Islam yang sedang melaksanakan kegiatan-kegiatan ibadah, yakni menjelang Idul Adha. Itu di sini saya akan mengkaji tentang ibadah wajib dan ibadah sunnah. Secara harfiah, ibadah wajib itu disunnahkan dilakukan berjamaah di masjid-masjid. Supaya kita sudah menjalankan kewajiban kita diketahui oleh orang banyak. Karena ibadah wajib itu tidak ada yang membuat kita riya, tidak ada yang membuat kita sum'ah, tidak ada yang membuat kita besar kepala, karena semuanya umat Islam mengerjakannya. Bagaimana dengan ibadah sunnah? Seperti sholat Idul Adha. Itu adalah ibadah sunnah. Ibadah sunnah itu yang lebih afdol,
itu dilakukan secara sirri, secara rahasia, sirroh, secara tidak ketahuan. Maka baginda Rasul Muhammad SAW ketika melaksanakan sholat sunnah, ibadah sunnah, tangan kanan memberi, tangan kiri jangan sampai ketahuan. Apa artinya? Kita sembunyikan, karena hanya kita sama Allah lah yang tahu tentang ibadah-ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu derajat yang paling tertinggi kadarnya ibadah sunnah. Itu ibadah sunnah. Maka sholat Idul Adha termasuk bagian dari ibadah sunnah. Sholat Idul Fitri termasuk bagian dari sholat dari ibadah sunnah. Sholat Tarawih termasuk bagian dari ibadah sunnah. Banyak sunnah-sunnah yang lain yang bisa dilakukan berjamaah. Akan tetapi ketika dalam keadaan yang tidak memungkinkan karena adanya sebuah wabah penyakit yang belum redah di beberapa wilayah di Indonesia, khususnya di daerah Jawa dan Bali, yang jumlah penduduknya sangat banyak sekali dibandingkan dengan wilayah-wilayah yang lain, maka bisa jadi zona-zona yang dikhawatirkan akan merebaknya sebuah penyakit, maka bisa jadi semua itu dialihkan ke dalam ruang lingkup yang lebih kecil, yakni keluarga masing-masing, guna untuk menjaga kesehatan bagi jamaah semuanya yang berada di wilayah-wilayah yang memiliki zona-zona yang memungkinkan adanya penyebaran penyakit. Maka ini diperbolehkan secara hukum Islamnya atau hukum fikihnya yang demikian. Yang kedua, harus ada penjelasan secara detail, secara ilmiah. Mengapa diadakan PPKM darurat Jawa dan Bali dan wilayah-wilayah yang lain secara rasional dan ilmiah, sehingga mudah diterima di kalangan kita dan tidak menimbulkan fitnah yang bermacam-macam di tengah-tengah masyarakat kita yang sudah hidupnya susah, hidupnya menderita karena rasa ketakutan yang begitu mendalam dan perekonomian yang kurang membaik. Itu kita ikutin fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, apa yang difatwahkan, karena fatwa Majelis Ulama Indonesia itu merupakan kumpulan dari beberapa orang yang memang pakar-pakarnya ada di sana, yang ahli-ahlinya ada di sana, semuanya berkumpul memutuskan sebuah perkara demi kemaslahatan umat yang banyak. Maka perlu penjelasan yang ilmiah dan akademik yang bisa diterima di tengah-tengah masyarakat. Bagi pengurus masjid, tetap laksanakan kegiatan-kegiatan rutinitas, dan sementara waktu jamaah dianjurkan lebih baik beribadah di rumah masing-masing, karena sholat berjamaah itu hukumnya sunnah, maka boleh dikerjakan di rumah masing-masing. Maka rumah inilah menjadi baiti jannati, rumahku, surgaku. Bisa berkumpul antara keluarga kecil, ada seorang ayah yang menjadi imam. Jadikanlah ayah itu imam yang betul-betul diikuti karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga ada seorang ibu yang selalu mengasih sayang kepada keluarganya dan juga anak-anak yang ada di sekelilingnya. Sehingga ibadah sholat berjamaah itu bisa dialihkan di rumah. Dan bagi mal-mal dan di pasar yang masih buka, bukan berarti semuanya buka. Mungkin sebagian yang buka dan sebagian juga yang ditutup di dalam masa PPKM darurat. Terkadang orang salah memahami kenapa mal masih dibuka, pasar masih dibuka, tempat-tempat rekreasi masih dibuka. Maka kalau dalam keadaan PPKM darurat, maka semuanya ditutup sementara waktu. Minimal mengurangi masa pandemi di tengah-tengah masyarakat kita. Seandainya ada beberapa pasar yang masih dibuka, mal yang masih dibuka, itu tidak semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kita supaya tidak sulit di dalam
mendapatkan kebutuhan pokok, kebutuhan makanan sehari-hari. Ada sebuah cerita di kalangan Sufiyah, orang-orang yang bertasawuf. Ada ulama yang tidak pernah melaksanakan sholat qobliyah dan ba'diyah. Lalu bertemulah dengan seorang sufi yang lainnya. Ulama sufi yang selalu beribadah taat kepada Allah dan selalu melaksanakan kegiatan-kegiatan rutinitas sebagaimana mestinya secara syar'i. Suatu saat mereka bertemu. Sufi yang tidak pernah sholat qobliyah dan ba'diyah bertemu dengan sufi yang melaksanakan sholat qobliyah dan ba'diyah tersebut. Berceritalah dia, berdebatlah dia. Maka seorang sufi yang biasa melaksanakan sholat, beribadah kepada Allah, qobliyah dan ba'diyahnya, bertanya kepada sufi yang satu lagi, mengapa engkau tidak pernah sholat qobliyah dan ba'diyah? Maka seorang sufi menjawab, saya tidak melaksanakan sholat qobliyah dan ba'diyah karena jamaah saya adalah pemabuk, penjudi, penzina, orang-orang yang tersesat, maka saya hanya bisa berdakwah kepada mereka yang wajib-wajib saja. Itu pun susah, apalagi yang sunnah-sunnah. Ketika seorang sufi yang satu lagi, yang selalu berpakaian rapi dan sholat ba'diyah dan qobliyah tadi, bermimpilah. Ketika dia di sorga, dia bersanding dengan orang-orang yang mabuk tadi. Maka seorang sufi berpikir bahwasanya ini hanyalah sebuah mimpi. Lalu seorang sufi minta petunjuk kepada Allah, bagaimana dia bersanding dengan siapa saja ketika di surga tersebut. Maka orang-orang yang sufi tersebut bermimpi lagi, masih tetap dia bersama dengan orang-orang pemabuk. Maka bertemu kembali kedua orang sufi tersebut yang sama-sama alim sebenarnya. Yang satu berdakwah di orang-orang yang tersesat, yang satu berdakwah di kalangan orang-orang yang benar. Maka seorang sufi tersebut ingin membuktikan bahwasanya dirinya adalah seorang sufi, seorang wali. Maka seorang sufi ketika dia berdakwah kepada orang-orang pemabuk, maka orang pemabuk itu menjadi alim. Itulah kesufiannya. Begitu juga dengan orang sufi yang satu lagi yang berdakwah di kalangan orang-orang pemabuk. Pemabuk itu menjadi bertaubat kepada Allah. Sehingga kedua-duanya orang sufi tersebut mempunyai derajat yang sama di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman wilayahnya saja yang berbeda. Yang satu di dunia hitam berdakwahnya, yang satu di dunia putih. Maka inilah hati kita harus kita bersihkan di dalam setiap melihat orang lain. Karena mata ini banyak menipu kita. Terkadang yang kita lihat adalah hanyalah yang baik-baik saja. Begitu juga yang sebaliknya, yang kita lihat hanyalah yang jelek-jeleknya saja. Tetapi ketika hati kita bersih, dilumpuri dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka fa insya Allah kita akan menjadi manusia-manusia yang selalu husnuzon terhadap apapun yang berada di depan kita. Santriwan santriwati jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dengarkan ustadz kita yang masuk di kalangan umat muslim di Indonesia, Dr. Das Latif dari Makassar. Berikut ini. Ada banyak yang bertanya. Tolong dengar dengan serius. Ini serius. Di banyak yang bertanya di medsos. Supaya sekali jawab enak sini. Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz tentang penutupan masjid selama PPKM di Jakarta? Satu, saya pengikut fatwa Majelis Ulama. Bukan pribadi. Ustadz manapun saya lebih memilih Ustadz Majelis Ulama. Bukan pribadinya. Namanya majelis, kumpulan orang-orang hebat di dalam. Majelis ulama. Di majelis itu ada ahli fikih, ada ahli sejarah, ada ahli bahasa, ada ahli filsafat, ada ahli sosial. Semua berkumpul, bermusyawarah dan memutuskan rumah ibadah di PPKM. Untuk sementara dianjurkan untuk tidak datang ke masjid.
Tapi di Jakarta, bukan di Pindrang. Tidak semua masjid Indonesia ditutup, khusus Jakarta. Kenapa Jakarta? Terlalu banyak korban COVID. Maka majelis ulama menganjurkan untuk sementara beribadah di rumah. Tuh. Yang kedua, berkait ini. Bertanya, kenapa Pale masjid ditutup, pasar dibuka? Ya kan biasa kita bertanya begitu toh? Paham ima deceng. Paham dengan baik. Semua fungsi-fungsi masjid boleh dipindahkan dan dilakukan di rumah. Saya ulang, semua fungsi-fungsi masjid boleh dipindah ke rumah dan dilaksanakan di rumah. Apa maksudnya? Sholat berjamaah boleh di rumah. Berdoa boleh di rumah. Ngaji boleh di rumah. Zikir boleh di rumah. Tapi fungsi-fungsi pasar tidak bisa kau pindahkan ke rumah. Mau beli beras, tidak ada beras, beli kau di rumahmu. Cocok kok pak belu berak kok. Habis gas, mau masak kebutuhan pokok, tidak ada. Kalau tutup semua, di mana ki beli? Dan tidak semua juga pasar dibuka, hanya pasar-pasar tertentu. Yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bijaksana dalam menerima pesan-pesan media sosial. Karena ada pesan media sosial yang sentimen memang di-share saja yang benci-benci. Habis energi, habis tenaga hanya untuk berdebat. Yang keempat, kita berpesan kepada pemerintah untuk lebih serius lagi menangani COVID ini. Yang kelima, kepada saudara-saudara kami para pengusaha, kepada saudara-saudara kami para pengusaha, terutama mereka yang bergerak di bisnis alat kesehatan, tolong jangan jadikan COVID ini, jangan jadikan wabah ini sebagai ladang bisnis. Kami tidak pernah marah kalau kau bisnis ladang sawit. Kami ikhlas kamu berbisnis tambang. Tapi tolong jangan jadikan COVID ini sebagai ladang bisnis di antara kalian. Kasihan masyarakat kita. Mereka hilang lapkanya, mereka hilang lapangan kerjanya, mereka hilang keluarganya. Lalu kau jadikan ini COVID sebagai ladang bisnis, demi Allah tidak berkah hidupmu sampai akhirat. PPKM darurat di wilayah Jawa, Bali, dan beberapa wilayah di Indonesia bukanlah sesuatu yang membuat kita tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tetap bisa beribadah kepada Allah sesuai dengan kadar kemampuan kita. Sholat berjamaah bisa kita alihkan di rumah kita masing-masing, karena memang dalam keadaan yang darurat di masa-masa COVID pandemi yang belum redah di beberapa wilayah. Bagi santriwan-santriwati yang berada di pondok pesantren, selalu jaga kesehatan. Jangan lupa, bagi yang sakit silahkan menghubungi bagian kesehatan, kita akan periksakan biar semuanya santri menjadi santri yang unggul karena menjaga kesehatan. An-nadhafatu minal iman. Dan bagi daerah-daerah yang terkena zona PPKM, bersabarlah, ini hanya sementara, tidak selama-lamanya. Innallaha ma'as-sabirin. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Apabila ada yang salah mohon dimaafkan. Bila ada pertanyaan, kita diskusi di kolom komentar. Bila taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, fastaghfirul khairat, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.